Welcome to Total Politik, jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Dan kali ini gue mau bicara soal sesuatu yang sebenarnya ini lanjutan dari diskusi gue sama Azrian Syah Agus kemarin di konten teman mikir. Karena di situ ada narasumbernya, jadi gue nggak enak terlalu ngomong, nanti ntar lu ngoceh lagi. Anda terlalu banyak potong-potong, Anda terlalu banyak ngomong, Anda terlalu banyak. Ya channel gua, suka-suka gua mau ngomong mau gimana, tapi ya udahlah. Gua berusaha berdamai dengan itu, jadi gua lebih banyak mendengarkan Azri waktu kemarin kita membahas soal gerakan anak muda atau gerakan mahasiswa di berbagai macam negara. Dan kali ini gua ingin membahas soal gerakan anak muda di Indonesia. Jadi kemarin ketika gue diskusi dengan Azri, gue sempat menyinggung soal tulisannya Benedict Anderson yang berjudul Revolusi Pemuda. Ya, Ben Anderson ini seorang Indonesianis yang sangat banyak karya-karyanya yang berpengaruh. Salah satunya itu Imagine Community yang pernah gue bahas di Dialog kalau nggak salah, udah lama banget. Dan di dalam karyanya itu Ben mencoba untuk memperlihatkan bagaimana berbedanya gerakan revolusi di Indonesia dengan di berbagai negara di dunia gitu. Jadi agak berbeda dengan bagaimana revolusi kiri di Rusia gitu, di Soviet, atau revolusi di upaya revolusi Prancis gitu, agak berbeda gitu dengan apa yang terjadi di Indonesia. Jadi agak berbeda dengan banyak negara tadi. Dan di sini ada kontribusi dari salah satu kelompok sosial yang disebut sebagai kaum muda gitu. Jadi di situ dijelaskan bahwa kaum muda di Indonesia itu wataknya pemberontak gitu. The origin of kaum muda Indonesia itu pemberontak gitu, dan yang sangat sangat pemberontak dan tidak sabaran gitu. Ini dijelaskan oleh Ben. Ini yang menjadi ikon dari kaum muda Indonesia itu adalah Ken Arok gitu, salah satu yaitu pendiri dari Singosari kalau nggak salah. Ben itu mengatakan bahwa munculnya desakan dari kaum muda, ya, yang ketika itu kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari desakan kaum muda yang melihat opportunity, yang mana Jepang itu kalah dengan pasukan sekutu di bom waktu itu, dan kaum muda ini melihat opportunity dan mereka mendesak Soekarno dan Hatta yang merupakan kaum tua, ya, untuk memproklamirkan kemerdekaan gitu. Jadi tahun 45-46 itu yang menjadi fokus waktu dari penelitiannya Ben Anderson di Indonesia gitu. Jadi 45-46 itu adalah masa yang sangat krusial, atau dalam bahasa political history-nya itu critical juncture, atau dalam bahasa Dr. Henry Satrio itu momentum gitu. Jadi itu adalah masa momentum bagaimana Indonesia itu muncul, karena ini ada negara baru gitu. Negara baru muncul dan belum ada konsepnya, belum ada prinsip bernegaranya, belum ada undang-undangnya, dan belum ada idenya, belum ada semuanya, lagi disusun di tahun 45-46 itu. Dan disitulah kaum muda ini muncul sebagai kekuatan pendorong dari kemerdekaan Indonesia dan munculnya Indonesia sebagai sebuah negara bangsa yang merdeka gitu. Jadi tidak hanya kemerdekaan tapi juga sebagai sebuah negara bangsa gitu, sebagai sebuah kenyataan organisasi kenegaraan gitu udah muncul ketika 45-46 itu menjadi titik baliknya.
Dan disitulah kaum muda ini memberi desakan kepada Soekarno-Hatta, dan bahwa proklamasi itu dibacakan atas upaya dari kaum muda. Jadi kaum muda inilah yang menjadi menjadi IO-nya lah dari acara proklamasi itu. Kalau enggak ya nggak akan ada itu proklamasi. Dan lu bayangin ketika proklamasi dibacain itu Jepang masih lewat-lewat. Jadi itu bukan kayak upacara bendera di Istana Negara yang ada protokoler rapi gitu. Itu Jepang masih lewat-lewat, ada anjing lewat di situ gitu. Dan di situ tuh di Istana Negara itu masih Jepang tuh isinya gitu. Jadi proklamasi itu dibacakan gitu. Dan sebenarnya kenapa 4546 itu karena yang menjadi fase sejarah Indonesia paling penting, karena setelah Jepang pergi ya, perperangan itu banyak terjadi gitu. Karena nikah masuk gitu, sekutu masuk, segala macam masuk ketika itu, dan dunia ini bawa rencananya masing-masing untuk Indonesia. Dan pertarungan yang melibatkan anak muda paling heboh dan sangat memorable dan monumental itu ya di Surabaya itu kan, yang area-area Surabaya itu. Dan disitulah bagaimana keterlibatan kaum muda ini dalam melahirkan Indonesia. Nah, di Indonesia ini makanya kita itu punya romantisme melihat anak muda gitu. Jadi karena Indonesia ini negara yang direbut kemerdekaannya, maka romantisme terhadap anak muda itu besar, karena anak muda ini salah satu kelompok sosial yang punya pengorbanan terbesar untuk merebut gitu. Jadi kesadaran itulah yang diwariskan dari generasi ke generasi kita sampai hari ini gitu. Dan kadang-kadang kita melihat anak muda, melihat perjuangan mahasiswa gitu misalnya, agak sedikit melodramatik, dan itu nggak salah gitu, dalam artian memang dalam state formation kita sebagai sebuah negara merdeka memang kontribusinya anak muda yang paling besar gitu, salah satunya. Dan ini agak berbeda dengan negara lain di dunia, misalnya kayak Singapura, Malaysia gitu, yang transisi kemerdekaannya mulus gitu kalau kemarin kata Azri. Nah, ini menjadi poin penting gitu, bagaimana state formation, pembentukan sebuah negara itu sangat menentukan kelompok-kelompok mana yang memiliki signifikansi politis di dalam sebuah negara itu gitu. Jadi kalau misalnya transisinya itu rapi gitu, biasanya yang akan mendapatkan kekuasaan terbesar adalah kelompok-kelompok yang menjadi bagian dari elit kolonial gitu. Jadi misalnya kayak Malaysia dan Singapura gitu, yang transisinya itu terstruktur rapi gitu ya, yang menjadi orang yang mendapatkan signifikansi politik itu adalah orang yang ikut dalam proses transisi yang rapi tersebut ya, dan orang yang merupakan bagian dari orang dalam gitu. Nah, sementara Indonesia yang kemerdekaannya direbut itu orang-orang yang ikut dalam pertarungan, orang-orang yang ikut dalam pertempuran, dalam perebutan itu ya, yang memiliki keterlibatan paling besar dalam perebutan tersebut, itulah yang akan mendapatkan signifikansi paling besar gitu. Jadi dalam tulisan itu juga dijelaskan bahwa kemudian munculnya partai-partai politik ini kan juga untuk mengkanalisasi anak-anak muda ini gitu, yang mana mereka merasa memiliki kontribusi yang besar terhadap berdirinya negara ini gitu.
Nah, yang membedakan kaum muda dan kaum tua ketika tahun 45-46 itu salah satunya adalah bagaimana kaum muda ini tidak memikirkan gitu untuk mengisi posisi-posisi yang belum terisi gitu di negara. Jadi maksudnya tidak mikirin jabatan lah gitu. Jadi kelompok ini adalah kelompok yang tidak mikirin jabatan gitu. Ya udah, kalau mau kaum tua yang ngisi ya nggak apa-apa juga gitu. Yang penting kalau lu bikin masalah, lu bikin tidak perform gitu, awas aja lu. Jadi karakternya memang rebel gitu. Dan ya dalam cerita-cerita Jawa kan serat-serat itu penggambaran kaum muda itu memang pemberontak gitu, bahkan rebel dan bahkan bandit gitu ya. Jadi banyak cerita-cerita di dalam serat-serat itu menurut Ben itu penggambaran anak muda itu yaitu bandit gitu. Bahkan to some extent kriminal. Bukan orang yang akan duduk di dalam posisi-posisi signifikan di dalam kepengurusan masyarakat gitu. Nah, gitulah kira-kira ceritanya. Dan kalau kita lihat ya di Indonesia kenapa pada akhirnya mahasiswa itu kritis berhadapan dengan kekuatan politik, dengan pemerintah gitu ya, karena memang sejarahnya memang seperti itu gitu. Genealoginya memang seperti itu ya. Berbeda mungkin kita cerita sama mahasiswa di Singapura kan. Gue beberapa kali acara di Singapura dulu, panitia acara pemerintahan itu mahasiswa-mahasiswa semua gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa part-time yang ingin dapat penghasilan lebih gitu ya, kerja jadi anak volunteer gitu di acara-acara pemerintah gitu. Jadi agak berbeda gitu approach-nya. Gue di sini jarang lah lihat anak UI ketika pemerintah bikin trade expo gitu, panitianya anak UI, anak ITB, anak UGM gitu, gue jarang lihat gitu. Ya pasti orang yang udah kerja magang atau apa gitu. Nah kalau Singapura berbeda gitu. Ya mungkin itu tadi ketika kita ngelihat bagaimana state society relationnya anak muda dan negara gitu ya, itu sangat ditentukan oleh bagaimana state formationnya, bagaimana proses pembentukan dari negaranya. Nah kalau Indonesia anak mudanya masih kritis dan masih bergerak gitu ya. Kalau dulu tuh ada anak muda tahun 45-46 tuh ada anak muda santri gitu ya, yang gerakannya di akar rumput, yang bahkan ikut berperang, yang ya seperti pertempuran di Surabaya misalnya, itu banyak diikuti oleh anak muda santri gitu ya. Dan ada anak muda perkotaan yang relatif lebih well educated secara modern ya. Kalau santri kan pendidikannya tradisional gitu ketika itu, yang mana mereka belajar agama, belajar kehidupan dan lain-lain gitu. Ini ada yang belajar western tradition gitu, anak muda perkotaan yang mana mereka melakukan gerakan bawah tanah gitu. Gerakan bawah tanah di sini bukan gerakan bawah tanah seperti halnya gerakan mahasiswa, gerakan bersenjata gitu ya di Eropa atau di Amerika, tapi gerakan bawah tanah yang mana itu maksudnya adalah upaya menyebarkan propaganda door to door gitu, menyebarkan propaganda soal kemerdekaan, soal menyadarkan publik gitu ya, dengan berbagai macam gagasan-gagasan gitu. Nah berbeda dengan yang santri tadi yang mana mereka lebih heavy gitu, lebih punya tendensi kepada gerakan-gerakan yang sifatnya itu pertikaian dan perperangan ketika itu.
Ya jadi itu sih tadi state formation, dan kita nggak tahu hari ini tuh mahasiswa kita kalau misalnya ada bentrok fisik gitu misalnya, ya menurut gua contohnya udah ada dulu di dalam sejarah kita gitu. Kalau ada bentuknya propaganda kayak yang kemarin BEM UI lakukan gitu, ya contohnya juga udah ada gitu. Ya jadi ini soal defaultnya kayak apa. Nah defaultnya ya kayak begini, memang hubungan pemerintah dan pemuda, anak muda dan mahasiswa di Indonesia itu relatif lebih seberang berseberangan gitu. Ya relatif lebih opposite karena memang sejarahnya seperti itu. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri berikutnya. Dah.